Bagian Alkitab yang kita baca dan menjadi dasar bagi firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini dari Keluaran 20 ayat 14. Saya tidak akan memakai Matius 5, hanya Keluaran 20 ayat 14. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, persiapkanlah diri kami, ya hati kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami untuk menaati kehendak-Mu yang Tuhan sampaikan melalui sabda-Mu itu. Pimpin dan kuasai kami dengan firman dan roh-Mu, ya Bapa, supaya kami memperoleh terang yang sesungguhnya dari Engkau. Dan biarlah di dalamnya kami dapat menemukan pula kemerdekaan yang sejati. Di tengah begitu banyak hal yang dapat membelenggu kami, termasuk seksualitas dalam diri kami. Biarlah kami dapat menyatakan dalam hidup kami seutuhnya kehendak-Mu itu, supaya kami sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera-Mu. Bercakaplah dengan kami Bapa, bersabdalah di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzinah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Jangan berzinah. Saya yakin perintah ini membuat kita semua tanpa kecuali tersentil. Lebih dalam lagi, tersodok, tertampar. Mengapa, saudara-saudara? Karena ini menyangkut diri kita semua. Seorang penafsir mengatakan bahwa perzinahan itu menyangkut misteri hidup ini. Misteri keberadaan manusia yang hakiki, yang mendalam, mungkin juga yang primitif. Yang menyangkut juga hubungan-hubungan antar manusia yang seharusnya sebenarnya. Jadi kita berhadapan sebetulnya dengan apa yang seharusnya. Apa yang dikehendaki Allah itu. Ini soal keberadaan hidup kita, saudara-saudara, hubungan-hubungan antara kita masing-masing dengan orang-orang lain. Karena itu mau tidak mau kita mesti sebentar melihat bagaimana tata penciptaan manusia itu. Saudara-saudara, kita membaca dulu dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Perhatikan di tayangan itu, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, tunggal. Kemudian laki-laki dan perempuan jamak diciptakannya mereka. Ini dasar firman Tuhan untuk kita memahami hal penciptaan manusia. Sebab dari sana baru kita mudah-mudahan dapat menangkap dengan jelas makna perintah jangan berzinah tadi. Perhatikan lagi tayangan ini, saudara-saudara, tata penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Rupa Allah. Apa artinya itu? Kita bisa menjelaskan dari bermacam-macam hal, tetapi intinya adalah bahwa ketika
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti bahwa manusia diciptakan dalam hubungan kasih. Dalam dua aspeknya, antara Allah dan antara manusia dan sesamanya. Perhatikan segitiga ini. Allah, kemudian manusia dan sesamanya, dan semuanya diikat dalam hubungan kasih. Itulah sebetulnya inti dari apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi perhatikan ini, saudara-saudara, bahwa kita mesti mulai dari manusia itu. Manusia diciptakan, boleh dikatakan, tadi dikatakan, maka Allah menciptakan dia. Jadi manusia sebetulnya dalam bentuk tunggal, tapi dalam pengertian jamak. Tapi manusia di situ sebetulnya boleh dikatakan netral, tanpa kategori seksual, tanpa kategori apalagi gender, semacam itu. Tapi tidak berhenti di situ, karena kemudian Allah mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kemudian manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Aspek seksualitasnya muncul di sini, karena laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian, dan baru dari sana Allah memberi kemungkinan pada ciptaannya itu untuk menjadi yang laki-laki suami, yang perempuan istri dalam ikatan pernikahan ini sebagai pasutri. Nah, dengan begitu, saudara-saudara, kita lihat ada seperti tingkatan-tingkatan. Tapi intinya adalah secara hakiki manusia itu yang kemudian diciptakan dalam hubungan-hubungan kasih. Nah, jangan bersinah. Tuhan mengatakan demikian. Kita harus mereview sekarang secara singkat saja, karena perintah ini adalah satu saja dari 10 perintah yang sebetulnya juga harus dilihat dalam keseluruhan hukum atau perintah Tuhan yang dalam perjanjian lama dikatakan sebagai hukum Taurat itu. Tapi dalam konteks 10 perintah Allah itu, bagian ini sebetulnya menjadi bagian yang tidak lepas dari yang lain. Karena sebenarnya Allah mengikat manusia dalam perjanjian keselamatannya. Tujuannya itu. Maka manusia dilibatkan. Dan untuk itu manusia juga dituntut taat kepada Tuhan. Maka 10 perintah Allah itu sebetulnya dimaksudkan oleh Tuhan agar manusia yang diikat dalam perjanjian itu dapat memelihara, dapat merawat hubungan kasih dengan Allah itu dengan baik. Maka hukum itu bukan hukum sekadar hukum positif yang kalau tidak ditaati lalu dihukum, macam begitu. Tentu, tetapi ada yang lebih mendasar lagi dari sana. Sebetulnya yang mau dipelihara, yang mau dirawat adalah hubungan kasih antara Allah dan umatnya. Maka seluruh perintah itu mau mengungkapkan dan mesti mengungkapkan ketaatan manusia kepada Allah. Ini sangat mendasar, saudara-saudara. Atau kamu taat, atau kamu memberontak, mengingkari. Tidak ada pilihan lain. Maka Tuhan mengatakan taatlah kepadaku, dan sebab itu perintah-perintahnya diberikan, jadikanlah itu ungkapan dari hidupmu sebenarnya. Supaya dengan begitu, kamu dapat menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Ini menjadi sebuah tantangan karena kehidupan ini begitu rupa. Sudah rusak sebenarnya. Sudah cacat dia oleh dosa. Karena itu tantangan ini menjadi begitu luas. Maka hal perzinahan itu terkait dengan seksualitas manusia. Dan seksualitas manusia, saudara-saudara, saya rasa kita alami dan kita dapat rasakan sendiri. Ini bagian dari ciptaan manusia yang baik, yang pada hakikatnya baik. Seperti itu.
mau mengungkapkan secara penuh hubungan yang dapat diperoleh, yang dapat dialami oleh manusia satu dengan yang lain. Karena itu ada dua sisinya. Satu, dia menakjubkan sekali, luar biasa. Tetapi yang kedua, dia membahayakan. Mengapa? Justru karena kehidupan manusia sudah rapuh sebetulnya, rentan. Kehidupan manusia boleh dikatakan sudah ringkih sekali. Jadi seksualitas itu luar biasa. Tapi dia berbahaya. Dia mengancam sebetulnya. Bukan karena seksualitas itu, tetapi karena keadaan manusia yang sudah rusak sebetulnya. Karena dosa. Karena itu sebenarnya perintah ini menghujam betul. Jangan berzinah. Karena ini menyangkut satu aspek dalam kehidupan manusia yang kalau salah dikelola, bahkan kalau dia dieksploitasi, maka kehancuran yang didapatkan. Jangan berzina. Karena itu kita harus merenungkan ini dalam dua konteks. Konteks yang awal tentu adalah hubungan pernikahan dari suami dan istri, pasangan suami istri. Jangan berzina berarti bagaimana suami dan istri memelihara dan merawat hubungan pernikahan mereka itu sebagai juga hubungan perjanjian. Jadi bukan sekedar sesuatu yang karena keinginan manusia, tetapi Allah memang memungkinkan itu. Dan supaya kemudian hubungan itu dipelihara dan dirawat dari segi seksualitasnya. Yang tadi saya katakan pada satu pihak menakjubkan, tapi pada pihak lain membahayakan. Bagaimana memelihara ini? Justru karena hidup itu rapuh, hidup itu ringkih. Bagaimana kita bisa bertahan sesuai dengan maksud Tuhan yang baik dengan seksualitas kita? Ini pertanyaan besar, saudara-saudara. Khotbah ini juga tidak akan mungkin menjawab semuanya. Tapi mari kita lihat lagi kepada gambar tadi. Perhatikan, saudara, bahwa hubungan suami istri dalam pernikahan itu boleh dikatakan pada tingkat yang ketiga ini memang ke bawah. Maka apa yang mau dikatakan di sini? Sebetulnya manusia diciptakan pada hakikatnya sebagai manusia. Maka pernikahan itu, kemudian laki dan perempuan, dan pernikahan itu karena tidak semua laki dan tidak semua perempuan akan menikah, jadi ada status lajang sebetulnya. Dan itu mau mengatakan apa? Jadi kalau saudara lajang, saudara tidak atau belum menikah, maka saudara tidak akan kehilangan kemanusiaan saudara. Karena itu yang menjadi dasar. Maka pernikahan sebetulnya tidak menjadi nilai tambah kalau itu kita kaitkan dengan keselamatan kita. Saya katakan dengan sederhana, orang yang menikah tidak lebih selamat daripada orang yang tidak menikah. Jadi jangan sombong kalau orang menikah. Malah menikah mendapat beban yang luar biasa. Nah, tapi begitulah bahwa justru dalam pernikahan itu hubungan itu menjadi lebih penuh. Hubungan itu mempunyai ciri khusus. Karena disitulah letak asli dari pernikahan, ada dari seksualitas kita. Maka seksualitas kita menjadi ungkapan yang menentukan dan memberi ciri khusus dalam pernikahan itu. Yang kalau tidak dipelihara, kalau tidak dirawat, jadi saya katakan menjadi membahayakan. Karena justru seksualitas itu kemudian dapat mencederai. Dia bukan hanya dapat menciderai, dia merusak. Dan bisa bahkan menghancurkan itu. Karena itu dalam konteks hidup suami istri dalam keluarga. Jangan berzinah. Intinya adalah peliharalah hidup pernikahanmu begitu rupa supaya kamu tidak saling menciderai dan merusak yang pada hakikatnya itu bisa terjadi justru karena kelemahan kita sebagai manusia karena dosa. Maka saudara-saudara, ketika orang melakukan perzinahan, perselingkuhan, yang menjadi sentral adalah dirinya. Kemudian seksualitas itu dipakai
dieksploitasi sebetulnya untuk kepentingannya sendiri. Maka sebenarnya dengan begitu kita harus mengembalikan sekarang, lalu bagaimana? Maka kasih tetap harus menjadi patokan. Hanya kemudian, kalau hanya kasih, ini sudah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu, kalau hanya kasih, maka ini ada yang kurang di sana. Karena kasih itu harus ditempeli kesetiaan. Saya katakan bahwa ini seperti satu mata uang. Mata uang itu selalu mempunyai dua sisi. Tidak mungkin satu mata uang hanya satu sisi, berarti dia bolong. Maka satu mata uang ya harus diungkapkan dalam bentuk kasih dan kesetiaan. Ini berarti saudara-saudara, jangan berzinah. Yang dipertanyakan adalah bukan sekedar kasih, tetapi kesetiaan, fidelitas itu dalam bahasa Latin. Sebab kalau hanya mengasihi, orang bisa mengasihi, istri bisa mengasihi suami, suami bisa mengasihi istri, cinta mati, tapi cintanya dibagi juga. Nah, cinta yang dibagi itu bukan cinta yang disertai dengan kesetiaan. Di situ kesetiaan diciderai. Kalau kesetiaan diciderai, pernikahan itu cedera. Karena disitulah terjadi perzinahan. Jadi sebetulnya kembalikan sebetulnya, perkuat, pertahankan kesetiaan itu dalam hidup pernikahanmu. Seorang ahli etika mengatakan bahwa kesetiaan itu membuat kasih itu, dalam bahasa Jerman ini, maaf kalau saya tidak dapat fasih mengatakannya, Einspitzig, begitu. Kasih itu karena kesetiaan menjadi tertuju pada satu titik. Itu kesetiaan. Jadi bayangkan kasih tanpa kesetiaan. Allah pun juga selalu dalam ungkapan Alkitab kasih setia Allah. Berarti itu satu kesatuan. Maka kasih harus dibarengi dengan kesetiaan. Nah, kesetiaan ini yang harus diperjuangkan. Tanpa itu, maka seksualitas bisa menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi kerangka yang melaluinya manusia akan dalam hidup pernikahan itu akan dapat secara menakjubkan mengalami hubungan yang luar biasa. Dia akan bisa menciderai, dia bisa menghancurkan. Karena itu sebetulnya jangan berzinah berarti pertahankan, pelihara kesetiaan satu terhadap yang lain. At all cost. Tidak mudah ini, saudara-saudara. Karena itu saya hanya mau mengatakan 3 hal saja. Bagaimana supaya hubungan itu diwarnai dengan seksualitas yang sesungguhnya. Ini menjadi penyegaran saja buat kita, tapi seringkali kita lupakan. Kesetiaan berarti komitmen. Bagaimana setiap pihak, suami dan istri, istri dan suami, memegang janji secara penuh. Kalau pernikahan kita diberkati dan diteguhkan dan diberkati. Ada janji pernikahan itu. Ini kalau di Katolik, ini yang menjadi dasar dari berlangsungnya secara sakramental itu. Tapi sama saja sebagai orang-orang Protestan. Karena di situ sebetulnya komitmen menjadi dasar. Tanpa komitmen, ada bahaya bahwa orang tidak setia. Jadi komitmen adalah antidot dari ketidaksetiaan. Komitmen adalah antidot dari perzinahan. Orang yang berzinah pasti tidak setia, pasti mengingkari komitmennya. Dan orang yang berkomitmen akan dapat berjuang untuk mempertahankan kesetiaannya dan dengan begitu menghindari perzinahan. Kejujuran kemudian. Jujur. Ada ruang privasi tentu, tapi kejujuran menjadi penting, saudara-saudara, karena tidak ada yang disembunyikan kalau itu bersangkutan dengan hubungan di antara keduanya. Tidak berarti saudara tidak boleh punya rekening sendiri, semacam itu. Tentu saja, di rumah kami juga punya. Ada rekening bersama, ada rekening masing-masing. Itu tidak apa. Karena ada privasi juga. Kita tidak menjadi air dan susu yang dicampur menjadi sebuah campuran air dan susu. Menjadi satu, menjadi sedaging. Itu menunjukkan kesatuannya, tetapi masing-masing tetap sendiri. Itu berarti justru masalah kejujuran menjadi begitu mendasar. Jadi apakah kita masih mau menyembunyikan sesuatu? Kalau itu berhubungan dengan istri atau suami,
kita. Mari saudara-saudara, karena ketidakjujuran itu menjadi salah satu awal dari perselingkuhan, dari perzinahan. Dan yang ketiga, ada banyak sebetulnya, tapi saya hanya menyebut 3. Komitmen, kejujuran, dan kemudian apa? Kepercayaan, trust ini. Jadi kita hanya bisa jujur kalau kita mempunyai trust satu kepada yang lain. Kalau kita kehilangan trust, kalau kita tidak percaya lagi kepada pasangan kita, maka kita bisa macam-macam ini. Jadi ini hal yang mesti kita lihat. Apakah kita dapat memberi diri secara utuh pada suami dari seorang istri dan kepada istri dari seorang suami. Ada banyak hal lagi yang bisa kita lihat dari sini, tetapi intinya adalah kesetiaan, saudara-saudara. Kesetiaan yang dibarengi, dibumbui, diperkuat dengan komitmen, dengan kejujuran, dan dengan trust, dengan kepercayaan satu dengan yang lain. Oh, hidup ini justru menawarkan banyak hal yang menggoda, tapi yang bisa menjerumuskan kita, entah ringan, entah jauh. Justru karena seksualitas kita yang seharusnya dimanfaatkan, khususnya dalam hubungan suami istri seperti itu, menjadi kekayaan yang luar biasa, yang menakjubkan. Tetapi dia bisa membahayakan. Maka peringatan ini, jangan berzinah, berarti mari, bagaimanapun, bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita pertahankan dan kita rawat, kita pelihara kesetiaan satu dengan yang lain. Ini menjadi sebuah peringatan supaya berapa tahun pun kita menikah, bahkan mungkin baru berapa minggu, mungkin baru berapa hari, tidak peduli. Tidak berarti sudah lama berarti makin setia, atau masih muda berarti juga setia. Tidak ada ukuran itu. Ukurannya adalah kesetiaan, fidelitas. Maka renungkanlah ini. Jangan berzinah. Buat suami istri adalah mempertahankan kesetiaan. Tentu saja dengan kasih, mempertahankan kesetiaan satu dengan yang lain. Supaya dengan demikian oleh pertolongan Tuhan kita dapat justru menikmati hidup pernikahan itu seperti apa yang Tuhan maksudkan. Nah, itu yang pertama. Untuk yang menikah. Tapi tidak semua di antara kita menikah. Di antara kita ada yang lajang. Apakah belum menikah atau tidak menikah? Situasi kita berbeda-beda. Tapi situasi lajang itu saudara-saudara, kepadanya juga berlaku, jangan berzina. Ini menjadi menurut saya lebih rumit lagi. Karena perzinahan di sini berarti bahwa seseorang mempunyai hubungan yang diwarnai, ditentukan oleh seksualitasnya dengan orang lain. Orang lain itu bisa sudah menikah, bisa belum menikah atau tidak menikah. Dan kenyataan hidup ini, saudara-saudara, tidak mau saya sederhanakan. Tidak seperti itu, tidak mudah untuk melaksanakan pernikahan ini khususnya untuk mereka yang lajang. Karena hasrat seksual itu ada pada diri kita. Karena itu misteri, kenapa sih Tuhan ngasih hasrat seksual? Itu pertanyaan terkait dengan kelaki-lakian dan keperempuanan ada di sana. Kalau dalam hubungan suami istri sangat jelas, tapi ketika orang tidak atau belum menikah dalam status lajang, maka seksualitas itu, hasrat seksual itu menjadi sesuatu yang menurut saya bisa lebih krusial, kalau tidak mau dikatakan kritis. Karena begitu banyak pengaruh dan dengan cepat dalam lingkup apa saja dalam hidup ini. Saya pikir kita harus jujur mengatakan bahwa tantangannya menjadi sangat luar biasa untuk dapat menjaga hidup ini, hidup seksualitas kita dengan baik. Maka prinsip dasarnya adalah bagaimana ini? Dalam hubungan dengan siapapun juga, saudara-saudara, lihatlah, kalau sesuatu sudah diwarnai dan tersentuh oleh aspek seksual, oleh seksualitas, kalau saudara dalam posisi lajang, maka ukurannya adalah tetap sentralitas kasih, keutamaan kasih itu. Sebab sebenarnya seksualitas, saya katakan tadi, bisa dieksploitasi sebetulnya. Dan kalau orang mengeksploitasi seksualitas, sebetulnya sentralitasnya bukan pada kasih, tapi pada diri sendiri. Ini adalah untuk pemuasan diri sebenarnya. Berpindah dari sentralitas diri
kepada sentralitas kasih, tidak ada cara lain, saudara-saudara. Itu satu-satunya cara untuk kita dapat sungguh-sungguh menghayati apa artinya jangan bersinah itu untuk mereka yang lajang. Maka pusat kasih adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Ini yang harus menjadi acuan utama. Apa artinya kasih Allah itu? Seringkali ini tidak menjadi bahan pertimbangan kita dalam kita mengelola hidup ini. Lewat saja. Maka pandangan iman kita harus terhadap kasih Allah itu. Lihat bahwa kasih Allah adalah kasih yang membangun, bukan menghancurkan. Kasih Allah adalah kasih yang memulihkan, bukan yang menyakiti, bukan yang menciderai. Kasih Allah adalah kasih yang memperdamaikan, bukan kasih yang membawa pada konflik. Kasih Allah adalah kasih yang membebaskan, bukan yang membelenggu, memenjarakan, menjadikan kita budak. Kasih Allah adalah kasih yang membuat keadilan, pro keadilan, bukan ketidakadilan. Semacam itu. Maka di tengah-tengah tawaran-tawaran yang ada, untuk saudara-saudara yang lajang, saya sekali lagi tidak akan meremehkan kesulitan kita di dalam menghadapi kehidupan ini dengan semua tawarannya. Tidak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari ini. Tapi ukurannya adalah di sana. Ketika saudara berelasi dengan orang lain, siapapun juga, jadikan sentralitas kasih itu menjadi ukuran. Maka pertanyakan, apa hubungan saudara dengannya? Siapapun dia. Saya tidak peduli siapapun dia. Tanyakan ini dengan sungguh-sungguh. Jawablah ini. Ini harus menjadi dasar dari pengambilan keputusan saudara. Apakah hubungan saudara adalah hubungan kasih yang membangun, bukan menghancurkan, yang memulihkan, bukan menyakiti, yang memperdamaikan, bukan membuat konflik, yang membebaskan, bukan memenjarakan, memperbudak, yang membuat keadilan, bukan berlaku tidak adil. Hubungan-hubungan yang bertentangan dengan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itu hayatilah saudara-saudara. Ingatlah, jangan bersinah berarti kita memelihara hidup itu sendiri. Hidup lajang saudara kalau saudara lajang. Ukurannya adalah kasih. Dan kasih yang bersumber dari Allah itu, jadikan dia ukuran pertimbangan utama untuk mengambil keputusan. Kalau saudara mengambil keputusan lain, berarti akan menentang itu. Berarti akan menentang maksud Allah sendiri yang baik berhubungan dengan seksualitas saudara. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita ditantang betul, yang menikah maupun yang lajang, untuk menghargai hidup ini dan memeliharanya. Juga dalam aspek seksual, hasrat seksual kita, supaya kita tidak berzinah. Suami istri pertahankan kesetiaan, melengkapi kasih saudara. Yang lajang, menjadikan sentralitas kasih sebagai ukuran. Kalau begitu, mungkin kita pernah terjatuh. Saya yakin tidak ada seorang pun kita lepas dari ini. Kalau kita terjatuh, kalau sekarang ini pun kita sedang terjatuh, maka jangan biarkan terus. Firman Tuhan ini mau mengatakan, bertobatlah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi jangan biarkan terus. Maka jadilah orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Yang memang mau dan menghendaki supaya hidup kita baik. Yang untuknya memang diperlengkapilah kita dengan seksualitas. Itu yang tetap membawa kita pada misteri yang tidak mungkin kita jawab sampai habis-habisan. Tapi nikmatilah hidup ini. Untuk yang lajang, jadikanlah hidupmu sebagai hidup yang dikuasai betul oleh kasih. Untuk yang menikah, kasih dan kesetiaan pada istri atau suamimu. Maka jangan berzinah, akan kita terima sebagai perintah yang membangun hidup ini. Bukan sekedar mengancam, tapi membangun hidup ini menjadi baik. Dan itu kehendak Allah. Taatilah. Wujudkanlah dalam hidup saudara masing-masing.
dan dalam keluarga saudara yang sudah berkeluarga. Tuhan menolong kita dalam kelemahan dan keringkihan hidup kita. Amin.